sungguhnya engkau sedang menjerumuskan anakmu ke dalam jurang kehancuran, hancur masa depannya. Kira-kira adik-adik setuju dengan yang saya sampaikan ini? Dari bunyinya seperti nggak setuju. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti kalau orang tuanya datang, orang tuanya nanya, gimana Nduk, gimana nak, gimana my daughter, my sister, my brother, gimana di pesantren, masih tahan, masih kuat? Maka jawablah seperti tausiah Ustadz Abdul Somad, insya Allah. Kadang Ustadz kok tahu orang di pesantren itu kadang hatinya galau? Saya kan dulu di pesantren juga. Gimana perasaan Ustadz waktu di pesantren dulu? Dulu tidak seperti di Al-Amin. Adik-adik kan ada polibat, ada albanat. Kami semuanya laki-laki. Kalau mau lihat perempuan dulu waktu kami di pesantren, di dapur ngeliat tukang masak. Sama hari Ahad itu biasanya mudib, jadi banyak yang jenguk nenek-nenek, jenguk cucunya. Nah, jadi adik-adik, iya Ustadz Somad, kami memang ada akhwat, memang ada banat, memang ada tolibat, tapi ada tembok Berlin di antara kami. Temboknya Masya Allah tebal sekali. Ini kelihatannya aja tebal, di tengah kosong. Adik-adik nggak bisa melihat. Lirik-lirik dikit boleh. Terjaga kalian selama di pesantren. Keponakan-ponakan saya, anak-anak saya, tetangga, kawan, sahabat, kalau mau sayang sama anak, jamaah, bapak, ibu, abang, adik, kakak, dimanapun berada, kalau sayang sama anak, tinggalkan di pondok pesantren. Menjenguk anak di pesantren, mohon maaf Kiai, santri boleh dijenguk sebulan berapa kali, dalam berapa sebulan sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Saya waktu mondok di Medan, Sumatera Utara, orang tua saya di Riau, naik bis dari Riau ke Medan 12 jam. Saya dijenguk setahun sekali. Uang dikirim pakai wesel pos. Ternyata di sini dijenguk seminggu sekali. Tempat jenguknya berwarna-warni, merah, kuning, hijau, dan ungu. So sweet. Luar biasa. Jadi adik-adik amat sangat beruntung. Ini kalau saya ceritakan penderitaan saya dulu, soalnya dijenguk setahun sekali, nggak pernah ketemu orang tua. Nanti adik-adik ngomong, itu derita lo kali. Jadi kalau ada adik yang merasa berpisah dengan orang tua, maka ingat aja, Ustadz Somad dulu setahun sekali, sampai nggak selera makan, sampai kurus, sampai sekarang kurusnya. Jadi ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Semuanya selamat insya Allah. Selamat matanya dari melihat yang haram, selamat tangannya memegang yang haram, selamat dari pergaulan bebas. Sekarang, dulu kalau ada anak laki-laki, yang paling dikhawatirkan jalan dengan anak perempuan. Dulu orang wali murid, bapak ibu takut anaknya jalan sama perempuan. Sekarang jalan dengan laki-laki pun takut juga. Dikhawatirkan penyakit yang paling mengerikan akhir zaman, namanya LGBT. LGBT itu muannas, LGBT-tuna. Ya Allah, selamatkan anak cucu, anak bangsa ini dari LGBT ya Allah. Ja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu-batu dari neraka. Begitulah azab yang diturunkan Allah, diabadikan dalam sebuah danau. Nama danaunya Al-Bahrul Mayyit, Al-Bahru Sea, Mayyit Dead Sea, laut mati. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke Yordania, mandi di laut mati. Ongkos tanggung masing-masing. Di laut mati itu kadar garamnya tertinggi, ikan nggak bisa hidup, mati semuanya. Kenapa? Kerak bumi yang dinaikkan ke atas. Azab yang diberikan kepada kaum Sadum,
negerinya bernama Sadum. Dari kata Sadum itulah sodomi. Bangsa Sadum. Malu, tidak layak saya membicarakannya, tapi ini memang sudah menjadi isu internasional. Gagah perkasa, badan berotot, kumis melintang. Pas ditanya, Jalan Sudirman di mana? Di sana. Ya Allah, selamatkan anak kami, selamatkan putra putri kami, selamatkan anak bangsa kami. Yang bisa menyelamatkannya hanya pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kalian tidak hadir hari ini, tapi saya yakin dan percaya kalian menonton tausiah Ustadz Somad ini. Saya sedang bersama dengan anak-anak kalian. Jangan kalian khawatir, doakan saja dari rumah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Semoga anak-anak kalian jangan khawatir. Gimana anak kami di pesantren Pak Ustadz? Anak kalian sehat walafiat. Ustadz tahu dari mana? Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Beda santri Al-Amin Prenduan, beda dengan kami dulu. Kami dulu kalau datang ustadz dari luar tausiah, semuanya menunduk takzim. Santri kalau tertidur itu dua kemungkinan, digoda setan atau cacingan. Tapi di Al-Amin Prenduan semuanya bersemangat luar biasa. Allahu Akbar. Saya sudah tausiah malam 2 kali malam. Datang pertama 2019 malam. Habis itu nggak bisa datang, COVID-19. Berturut-turut beberapa tahun nggak datang, 3 tahun. Karena ada COVID-19, 91, 22, 23. Akhirnya datang lagi 2022. Sekarang yang ketiga 2023. Malam ramai biasa, siang ramai pakai tenda luar biasa. Artinya apa? Santri siap, mau siang mau malam. Mungkin nanti datang yang keempat kali, tausiahnya dibuat jam 2 malam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak soleh dan solehah, calon pemimpin masa depan. Menjadi laki-laki, tanggung jawabmu besar, anakku, adikku. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tanggung jawabnya besar. Maka dari sekarang menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Penyakit yang dikhawatirkan bukan COVID-19. Penyakit yang dikhawatirkan bukan demam berdarah. Penyakit yang dikhawatirkan adalah anak laki-laki tidak bisa ngikat tali sepatu sendiri. Loh, apa maksudnya Pak Ustadz? Anak laki-laki nggak bisa ngikat tali sepatunya sendiri. Kenapa? Karena mau berangkat sekolah, tali sepatunya diikatkan, makanannya disajikan, piringnya dicucikan, bajunya dicucikan, makan disuapkan. Pas mau makan, suap. Mau makan, mau minum, mau ke toilet, tidak bisa mandiri. Apa bedanya anak pesantren? Anak pesantren hidup mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada beda anak orang kaya dengan anak orang miskin. Tak ada beda anak bangsawan dengan anak jutawan. Tak ada beda antara anak diplomat dengan penjual tomat. Semuanya diperlakukan sama, egaliter, sama di hadapan hukum. Kalau sudah dipanggil ke mahkamah lughah, dipanggil ke Qismul Ta'lim, dipanggil ke Qismul Amni, semuanya mendapat perlakuan yang sama. Yang saya katakan ini betul? Betul. Andai tidak betul, saya tetap ngomong terus. Ustadz Abdul Somad di mana-mana ngomongnya 60 menit, kode etik 600 ml. Saya kalau tausiah biasanya kameranya berhenti aja, tapi di Al-Amin, Masya Allah, pakai gagang tiang listrik. Hai, luar biasa. Berapa kamera yang menyala? Dari dekat 1, dari jauh 2, 3. Ada kamera itu 2, yang satu untuk YouTube, yang satu untuk TikTok. Kamera, mudah-mudahan kameranya menyala semua. Di beberapa tempat saya pernah tausiah, rupanya tim saya lupa bawa kamera. Selesai saya datang panitia. Bapak panitia, iya, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Loh, mati kenapa?
pasang banyak untuk gaya-gaya aja Pak Ustaz. Ini tidak ada di pesantren. Pesantren tidak ada gaya-gaya. Pesantren tidak mengenal pencitraan. Pesantren adalah kualitas. Pesantren memperlihatkan al-jaudah, high quality. Betul? Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti selesai kalian kelas 4, naik kelas 5 jadi mudabbir, naik kelas 6 jadi ustaz. Setelah itu akan mengabdi, menyebar ke seluruh Nusantara dari Sabang sampai Papua. Dan setelah itu kalian akan berangkat terbang naik pesawat dari Cengkareng menuju McGill, Kanada. Ustaz Somad dulu begitu. Tahun 1998, 2 tahun setelah Al-Mukarram Ustaz Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Ustaz Somad pun ikut tes ke Mesir. Lulus 100 orang. Se-Indonesia ikut tes 1000 orang. Lulus 100 orang. Salah satunya Abdul Somad. Kami pun berangkat dari Cengkareng naik pesawat transit di Yordania. Dari Yordania lanjut sampai ke Kairo, naik pesawat sampai di Kairo, ditanya sama teman-teman, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Kata teman, itulah pesawat yang paling murah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, setelah akhlaknya dijaga, pergaulannya dijaga, matanya dijaga, hubungannya dijaga, yang kedua, kalian bisa terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kalian akan tetap pulang karena kalian tahu di mana letak sarang.